Saudara Chris sudah siap untuk masuk Islam? Baik. Sudah siap? Ikuti ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara kita yang baru, kita sarankan nama untuknya, yaitu Muhammad Nurul Arsh, Muhammad Cahaya Singgasana Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudaraku, saudara Muhammad Nurul Arsh, kami menerima Anda sebagai saudara kami yang baru, maka terimalah kami sebagai saudaramu yang baru. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan, dijauhkan dari segala musibah dan hambatan, dilimpahi kemudahan dalam kehidupannya dan di dunia dan di akhirat, dan dijaga dari rintangan
terus dibimbing oleh Allah dalam kelembutan dan kasih sayangnya dunia dan akhirat. Habib Sofyan Tasyaiban melanjutkan doa. Barakallahu laka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa dhurriyatana min ahli al-'ilmi wal tuqa wal afaf wal ghina wa la taj'al iyahum min al-syarri wa dhayyi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على والعافية ونسأل العفو والعافية والمعافاة دائما في ديننا ودنيانا وأهلنا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهم إن حال في شأنهم وصلى الحمد لله رب العالمين. Selamat saudara Muhammad Yolaj. Terima kasih. Nanti surat resmi dikeluarkan oleh Majelis Rasulullah SAW. InsyaAllah bagian yang disampaikan. Terima kasih saudara Muhammad Yolaj. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama ana asiru fil jannah idza ana binaharin sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih rawahu Imam Bukhari fi sahihih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الاجتماع وفي هذا المجلس، مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha abadi, Maha sempurna, tunggal dengan kesempurnaan, tunggal dengan keluhuran, tunggal dengan cahaya keabadian, tunggal dengan cahaya keluhuran, tunggal dengan memiliki cahaya kebahagiaan. Allah Maha membagi-bagikan kepada hamba-hambanya, menghamparkan alam semesta beserta isinya dari tiada, dan membagi-bagikan kehidupan bagi yang dikehendakinya, membuat hamba-hambanya bicara, bersuara, melihat, mendengar, bergerak bagi yang dikehendakinya. Tiada akan satu hamba pun bisa berbicara kecuali dengan anugerahnya, dan tiada pun seorang hamba bisa melihat kecuali dengan anugerahnya. Tiada pula hamba bisa mendengar kecuali dengan anugerahnya. Tiada pula hamba bisa bergerak kecuali dengan anugerahnya. Tiada hamba mampu mencipta penglihatan dari tiada. Tiada hamba mampu mencipta pendengaran dari tiada. Tiada hamba mampu mencipta tubuh bergerak dari tiada bergerak. Jika kehendak Allah mencari
cabut itu semua, berhentilah penglihatan, pendengaran, suara dan gerakannya, walaupun mulutnya ada, walau matanya ada, walau telinganya ada, walau jasadnya ada, kesemuanya diam, tidak mampu berfungsi dan tidak akan pernah bisa berfungsi dengan kehendak Allah yang maha membatasi kehidupan dengan kehendaknya, maha lembut dan maha berkasih sayang, tentunya terkhusus kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Dari masa lalu umat-umat mencapai usia di atas 1000 tahun. Diriwayatkan bahwa Nabi Allah Nuh mencapai usia 2500 tahun dan mengemban risalah kenabian selama 950 tahun, dan sedemikian banyak umat terdahulu mencapai usia ribuan tahun atau ratusan tahun. Umat yang terpendek usianya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat jarang mencapai 100 tahun. Namun amal pahala mereka dikalikan 10 kali hingga 700 kali lipat umat Sayyidina Muhammad. 60 tahun mereka bisa menjadi 600 tahun atau 700 kali lipat anugerah Allah untukku dan kalian. Segala puji bagimu wahai Allah yang telah memilih kami sebagai pengikut Muhammad Rasulullah. Waktu yang singkat di muka bumi, namun kau lipat gandakan 10 kali lebih besar pahala kami minimal hingga 700 kali lipat. Demikian riwayat Sahih Bukhari, dan di dalam Sahih Muslim bahkan 700 kali lipat dan lebih. Bisa saja lebih dari 700 kali lipat. 10 tahun usia kita bisa berubah menjadi 7000 tahun ibadah dengan kehendak Allah. Hadirin hadirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang juga lebih dari itu, yaitu satu malam Lailatul Qadar, yang satu malam itu lebih daripada 1000 bulan. Hadirin hadirat, Allah memberi lebih dari itu, memberi lagi dan memberi lagi. Mereka yang telah mempunyai gunung-gunung dosa dan kesalahan, jika mereka bertaubat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali mereka yang bertobat, beriman, beramal saleh, Allah ganti gunung-gunung dosa mereka dengan gunung-gunung pahala. Hadirin hadirat, di mana pernah kau dengar ada kasih sayang dosa berubah menjadi pahala? Yang kita tahu kalau orang salah diampuni, tidak ada orang salah diubah jadi diberi hadiah, kecuali Allah memuliakan hamba yang bertaubat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menerima hamba yang bertobat dengan kegembiraan dan cinta, sehingga ketika Rasul bercerita seseorang membawa seluruh hartanya dalam tunggangannya, di dalam keledai atau kudanya, seluruh emas dan harta dibawa di situ semua, lalu kehilangan saat dia tidur, bangun hartanya dah hilang semua, gimana sedihnya? Para sahabat berkata, pasti sangat sedih wahai Rasul. Dia bangun tidur dengan penuh gundah, mencari-cari kudanya atau keledainya yang membawa semua hartanya yang hilang. Lalu ia kelelahan, tertidur lagi. Saat dia bangun, kuda dan hartanya sudah di depannya. Gimana gembiranya? Kata Rasul, pasti sangat gembira wahai Rasul. Rasul
bersabda, Allah lebih gembira menerima hamba pendosa yang bertobat dari gembiranya orang yang kehilangan seluruh hartanya dan kembali lagi padanya. Apa arti taubat untuk Allah? Allah tidak butuh taubat kita, tapi samudera kasih sayangnya memeluk dan mencintai hamba yang bertobat. Oleh sebab itu, hamba yang paling dicintai Allah, Sayyidina Muhammad SAW, beristighfar dan bertobat 70 kali setiap harinya, padahal beliau tidak mempunyai dosa, karena beliau ingin sampai ke derajat mulia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba yang bertobat dan mencintai hamba yang suka mensucikan diri. Perbanyaklah tobat dan keinginan untuk bertobat. Jika bisikan syaitan membisikkanmu, kalau kamu tobat dari dosa sekarang, nanti bentar lagi maksiat lagi, munafik kamu sama Allah. Tidak, demi Allah, karena Allah itu tidak bosan menerima tobat. Aku tobat sekarang, kalau nanti kejebak dosa, aku akan tobat lagi. Karena Rasul bersabda, Innallaha la yamil hatta tamillu. Allah tidak akan pernah bosan. Kalian yang punya sifat bosan, Allah tidak punya sifat bosan. Allah tidak akan pernah berhenti mengampuni. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika air mata taubat mengalir, tetesan demi tetesan menangisi dosa kepada Allah. Seraya berfirman di dalam riwayat Imam Ahmad, Ya ibn Adam, Lau balagat dhunubuka anani sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai firman Adam, jika sampai dosa-dosamu mencapai ujung-ujung langit. Sekarang kita baru menemukan galaksi yang terbaru, baru ditemukan sebut galaksi Andromeda, jaraknya 70 tahun kecepatan cahaya dari bumi. Kecepatan cahaya itu berapa? 300.000 km per detik. 70 juta tahun kecepatan cahaya itu baru ditemukan dan belum ketemu ujungnya langit. Allah berkata, kalau dosa memenuhi ujung langit, lalu kau mohon pengampunan dosa padaku, kuampuni dosa kalian. Adakah yang lebih indah dari Allah? Adakah yang lebih pemaaf darinya? Adakah yang lebih berhak dicintai dan dirindukan darinya? Dan bagaimana sambutannya pada hamba yang merindukan Allah? Seraya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Sahih Bukhari, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu jumpa dengan. Kau rindu jumpa dengan Allah, Allah rindu padanya. Kau ingin melihat yang maha indah, Allah juga rindu padanya. Inginkah melihat yang maha maaf dan maha indah dan maha baik, yang menciptamu dari tiada, siap memaafkan segala dosa-dosamu, siap mengampuni segala kesalahanmu, dan menyiapkan surga istana-istana termegah yang semakin detik semakin indah, yang difirmankan oleh Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Manusia tidak tahu apa yang disiapkan Allah, hal-hal yang indah untuk mereka, balasan bagi kebaikan mereka. Dan Rasul bersabda dalam hadis qudsi, a'adtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kusiapkan untuk hamba-hambaku, kata Allah, apa yang belum pernah dilihat matanya, belum pernah didengar telinganya, dan belum pernah terlintas dalam pemikirannya.
abadi triliunan tahun dalam keindahan, dan keindahan itu tatajaddad fi kulli lahzatin wa sa'ah. Keindahan itu kau masuk ke surga yang demikian indah, semakin indah setiap waktu dan kejap, semakin berubah kenikmatan, semakin indah. Itu yang disiapkan bagi para perindu Allah. Siapa mereka? Mereka orang yang banyak menyebut nama Allah. Man habba syai'an kathura dzikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu akan banyak menyebutnya. Maka beruntung mereka yang hadir di majlis zikir, karena sudah Allah inginkan dia duduk di majlis orang-orang yang dirindukan dan merindukan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahagia, ketenangan, kesejahteraan, keluhuran, kesucian, kemuliaan miliknya, dan diberikan pada yang dikehendakinya, dan diberikan lebih pada yang memintanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka di dalam rahasia keluhuran di malam hari ini, aku dan kalian berkumpul di dalam kemuliaan, di dalam undangan Allah untuk mencapai ridha-Nya dalam mahabbah kita. Wabillahi Ustaz Syekh Ridwan Kasih Muhammad. Saudara-saudariku yang dimuliakan, malam hari yang luhur ini, malam hari di mana Allah mengingatmu. Karena orang yang berzikir bersama itu, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum, yang mengingatku dan menyebut namaku di tempat yang ramai bersama-sama, maka aku pun mengingat dan menggemuruhkan nama mereka di tempat yang lebih ramai di langit. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, langit mengenal nama-nama orang yang suka menyebut nama Allah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita di kelompok mereka. Amin. Orang yang banyak berzikir, orang yang banyak berzikir itu adalah orang yang ditenangkan hatinya oleh Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah orang yang beriman itu akan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah akan tenanglah hati. Bagaimana hati akan tenang kalau musibah belum selesai? Gimana hati belum akan tenang kalau seandainya kesedihan masih merundung kita? Gimana hati akan tenang kalau seandainya masalah belum selesai? Gimana hati akan tenang kalau masih ada yang mengganjal dari permasalahan kita? Menunjukkan orang yang berzikir itu akan tenang hatinya, berarti akan diselesaikan seluruh masalahnya. Perbanyak zikir dalam aktivitasmu, pekerjaan, sekolah, rumah tangga, pria, wanita, dimanapun berada, ada kesempatan iseng-iseng SMS dengan teman, boleh-boleh saja di waktu kosong sesekali sambungkan hatimu dengan Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Dengan GPRS, dengan SMS, dengan MMS, dengan teman, sesekali sambungkan jaringanmu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala hingga hatimu bergetar mengingat detik saat namamu dipanggil menghadapnya, bulan bin bulan maju ke hadapan Allah. Sampailah kita mengingat kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala atas hadis yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami berikan padamu telaga Al-Kautsar untuk Sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah SAW bersabda, saat aku berada di surga, yaitu malam Mi'raj beliau untuk menghadap Allah, maka aku melewati
sebuah telaga sungai yang sangat indah. Hakata Utibah Durrul Mujawwab, aku melihat telaga yang indah itu dikelilingi oleh kubah-kubah yang berlorong-lorong, kubah-kubah mutiara. Ya, kubah-kubah mutiara yang berlorong-lorong dengan indahnya. Dan hasilnya miskul adfar, yaitu minyak wangi yang indah. Gak masuk akal kita kok minyak wangi di pasirnya. Ya, tinu miskul adfar. Bagaimana kok pijakan tanah adalah minyak wangi yang terwangi, yang sangat harum, tidak terlintas dalam pikiran kita. Tahu kita yang namanya pijakan kaki itu pasti tanah atau benda keras. Ini pijakan kakinya adalah minyak wangi. Tenggelam dong? Tidak tenggelam dengan kehendak Allah. Air bisa menjadi keras dan seperti es. Ini bukan es, tapi minyak wangi pantainya. Lalu airnya itu sangat wangi. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari bahwa menukil riwayat lainnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda mengenai hal ini. Maka berkata Sayyidina Anas bin Malik, ya Rasulullah, aku mohon syafaat kepada. Jadi dalam Fathul Bari, maka Rasul berkata, kau akan jumpa denganku di mizan, ana 'indal mizan, timbangan amal, kau akan berjumpa denganku. Aku nunggu umatku di timbangan amal untuk memberikan syafaat. Yang dosanya lebih berat dari pahalanya akan diusahakan diringankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti berkata Anas bin Malik, kalau aku selamat di mizan lalu bermasalah di waktu selanjutnya, maka Rasul berkata, ana 'inda sirat, aku juga akan ada di jembatan sirat saat umatku melintas. Dalam salah satu riwayat yang juga, tiap kali umat Nabi SAW lewat jatuh dari jembatan sirat ke neraka, Rasul memegang tangannya. Namun kalau dia berdosa besar yang belum sempat bertobat saat wafat, dia yang melepaskan tangan Nabi dan jatuh ke dalam api. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul berkata, ana 'inda sirat, aku menunggu umatku di jembatan sirat. Lalu berkata Sayyidina Anas bin Malik, ya kalau selesai di sirat aku masih bermasalah lagi, di mana aku menemuimu ya Rasulullah? Ana 'indal haud, aku berada di telaga haud. Man syariba minhu la yadma' ba'dahu abada. Barang siapa yang minum dari telaga haud tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari juga tentang telaga Al-Kautsar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat cangkir-cangkir yang mengitari telaga Al-Kautsar lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Kita tahu galaksi Bima Sakti tempat bumi ini lebih dari 200 miliar planet. Galaksi Andromeda ratusan miliar planet. Demikian jumlah galaksi itu jumlahnya miliar. Berapa jumlah cangkir-cangkir di telaga Al-Kautsar milik Sayyidina Muhammad? Diriwayatkan dalam riwayat yang tiga, jika pecah satu cangkir itu dan jatuh pecahan kecilnya ke bumi, maka semua perhiasan yang ada di bumi masih kalah harganya dengan pecahan cangkir dari telaga Kautsar Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengenai riwayat ini bahwa ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan telaga Kautsar di dalam surga itu pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang kedua mengatakan telaga Al-Kautsar adalah telaga haud dan bersambung dengan di luar surga. Ini pendapat juga yang kuat. Jadi memadukan dua pendapat ini, Imam Ibnu Hajar mengatakan telaga haud adalah telaga dari Al-Kautsar yang di dalam surga
bersambung keluar surga sampai di Telaga Haud. Jadi Telaga Haud posisinya di luar surga, tapi airnya nyambung ke dalam sampai ke dalam surga. Itulah Telaga Al-Kautsar, karena riwayatnya dikatakan Telaga Al-Kautsar di dalam surga. Sedangkan Telaga Haud masih belum di dalam surga, karena di saat itu ada orang yang terusir dari Telaga Haud sehingga ia diangkat dan dijauhkan dari Telaga Haud untuk tidak boleh meminumnya, dan dia masuk ke dalam kehinaan, menunjukkan itu bukan di dalam surga. Menyatukan dua riwayat, Imam Ibnu Hajar mengatakan Telaga Haud bersama Telaga Kautsar mengalir airnya sampai keluar surga, itulah yang disebut Telaga Haud. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bagaimana indahnya Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku adalah taman dari tamannya surga. Allah subhanahu wa ta'ala kita selalu tetap ikuti Muhammad dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya Raudhatus Syarif di Masjid Nabawi, yaitu di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat raudhah di samping makam beliau, antara makam dan mimbar lama beliau. Ada tandanya kalau orang pergi haji dan umrah tahu ya. Nah, Rasul bersabda, di antara mimbarku dan rumahku, yaitu makam beliau itu ya rumah beliau, rumahnya Siti Aisyah dulu. Nah, disitulah tamannya surga. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan yang dimaksud adalah orang yang beribadah di situ akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan sampai ke taman surga berarti masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang belum mempunyai kesempatan berkunjung ke Raudhatus Syarif, kita biar jasad kita jauh tapi hati kita ingin di tempat itu, maka Allah Subhanahu wa taala semoga mengelompokkan kita untuk selalu berada dalam kelompok orang yang beribadah di Raudhatus Syarif dan di Masjidil Haram dan di tempat-tempat luhur lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicintai Allah dan makhluk yang paling ramah, makhluk yang paling banyak tersenyum, makhluk yang paling baik, manusia yang paling mulia budi pekertinya. Idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau seandainya diundang oleh orang yang miskin, beliau terburu-buru untuk datang. Demikian indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak mau mengecewakan perasaan siapapun, bahkan perasaan hewan pun tidak mau dikecewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, ketika Rasul berkunjung ke salah satu rumah kaum Ansar, maka seekor burung berputar-putar di atas kepala Rasul SAW sambil berkicau keras. Para sahabat ingin menangkapnya karena dianggap mengganggu Rasul SAW. Lalu Rasul berkata, siapa yang mengagetkan burung ini dengan mengambil telurnya? Burung itu mengadu, telurnya diambil. Rasul berkata, siapa yang mengagetkan burung ini dengan mengambil telurnya di antara kalian? Berkata seorang ansar, ya Rasulullah, kembalikan telurnya. Hadirin hadirat demikian, boleh saja orang mengambil telurnya burung tentunya, tapi kalau burung sudah mengadu kepada Sayyidina Muhammad, Rasul minta kembalikan burung itu, jangan kecewakan seekor hewan yang padahal boleh diambil telurnya, tapi karena ia sudah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak akan pernah bisa mengadu kepada Rasul kecuali dengan izin Allah. Hadirin hadirat demikian indahnya budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik kepada semua, yang baik dan yang jahat,
yang fasik, yang saleh, yang beriman dan yang tidak beriman, yang muslim dan yang non-muslim. Tidak ada orang yang lebih sopan kecuali Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana datang seorang pemuda kepada Rasulullah SAW mengadukan dosa-dosa. Ya Rasulullah, riwayat Sahih Bukhari, sudah kebanyakan dosa-dosa. Wahai Rasulullah, beri aku hukuman. Rasul diam. Turun ayat, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh pahala itu menghapus dosa-dosa. Firman Allah yang menciptakan Nabi Muhammad SAW, bahwa kalau orang merasa banyak dosa, maka perbanyaklah pahala. Pahala itu akan menghapusnya. Jangan remehkan pengampunan Allah. Ketahuilah pengampunan Allah itu murah. Paling mudah Allah mengampuni, lebih mudah daripada seluruh makhluknya. Paling mudah memaafkan dibanding semua para pemaaf. Tapi jangan remehkan tawaran maafnya Allah. Karena jika Allah membalik hatimu untuk tidak ingin lagi mohon maaf padanya, selesailah kita wafat dalam kehinaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam kemuliaan wanginya majlis-majlis zikir disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Sahih Bukhari, antara jalisus zikir dan antara jalisus saleh dan jalisus su. Orang-orang yang duduk dengan orang yang saleh, orang yang zikir, orang yang doa, seperti orang yang duduk dengan penjual minyak wangi, tidak membeli minyak wangi ke bagian wangi. Orang yang duduk dengan orang yang sedang berbuat maksiat seperti duduk dengan seorang pandai besi yang sedang bekerja, tidak membeli besinya, kena pecahan bara apinya. Duduk di majlis seperti ini diingat dan digemuruhkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis ini dilimpahi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis ini mempercepatmu mencapai tangga-tangga keluhuran dan meninggalkan dosa-dosa. Jika masih juga di antara kita yang masih belum mampu atau masih belum menjalankan ajaran dengan baik, masih meninggalkan sholat, masih belum mampu menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dilarang Allah belum mampu kita tinggalkan, maka perbanyaklah doa. Ada yang Maha memberi kekuatan. Manusia adalah tempat kelemahan. Dada manusia yang tidak ada salah kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua manusia pasti ada salah. Kalau bukan Nabi, ya sudah pasti banyak salahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk terindah dan panutan terindah yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mencapai keindahan yang terindah, yaitu keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan memandang kepada indahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Surga yang demikian indah dan mulia, dengan keindahan yang terus bertambah, Allah memanggil penduduk surga sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, ala nabiukum ala watikum afdal min dzalik. Maukah kuberi kalian wahai hamba-hambaku lebih dari pemberianku berupa surga ini? Maka mereka berkata, ya Allah, kami sudah Kau ampuni dari dosa dan masuk ke dalam surga ini, anugerah terbesar, mana ada anugerah lebih lagi? Allah berkata, qilla alaikum ridwani fala asfaq alaikum ba'dahu abada. Kuhalalkan kepada kalian ridhoku dan cintaku, aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, keridhaan Allah ditawarkan di masa hidup kita. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man qala raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa qila alaihi ridwanullah atau kama qala. Bahwa barang siapa yang mengucapkan setiap harinya, aku ridha kepada Allah sebagai Tuhanku, dan aku ridha Islam sebagai agamaku,
dan aku ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku, maka sudah layak baginya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kita kadang-kadang melihat hal itu terlalu jauh. Tidak jauh kalau kita ucapkan dan kita niatkan, kita mendapatkannya. Godaan setan yang membisikkan kita menjauhkannya. Kalau kita ini berkata, kamu kalau ridha kepada Allah harus lulus semua perintah Allah dan jauh dari Allah. Kalau enggak, berarti kamu jangan mengatakan ridha kepada Allah. Gimana kita tidak ridha Allah sebagai Tuhan kita? Kalau kita tidak ridha Allah sebagai Tuhan kita, kita nyembah Tuhan lain, kita nyembah Allah. Berarti kita ridha Allah sebagai Tuhan kita. Gimana kita tidak ridha kepada Islam? Kalau kita tidak ridha kepada Islam, kita keluar dari Islam. Gimana kita tidak ridha pada Nabi kita sebagai Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi? Kalau kita tidak ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, kita akan memilih Nabi lain. Hadirin hadirat, namun ini tangga yang pertama. Semakin dalam cintamu kepada Allah, kepada Rasulmu dan kepada Islam, semakin tinggi keluhuran. Hadirin hadirat, sekaligus malam ini saya tidak berpanjang lebar karena mau pamit. InsyaAllah malam ini keberangkatan jam 00.30 ke Dubai untuk menghadap guru mulia Al-Musnid Al-Arif Bilal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib di Dubai, lalu menuju Kairo, lalu menuju Madinatul Munawwarah dan menuju Jalil Hadramaut. InsyaAllah hari Sabtu atau Minggu sudah di Jakarta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Majlis Rasulullah SAW tetap berjalan. Banyak guru-guru yang akan menggantikan saya dalam 1-2 hari jika saya tidak hadir ini. Saya berangkat menuju sahibul majlis Sayyidina Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah, yaitu Rasulullah SAW. Majlis Rasulullah yang di Jakarta saya titip pada kalian, saya amanatkan pada kalian. Jangan sampai majlis ini seperti kejadian Nabi Musa pada pengikutnya. Nabinya pergi, pengikutnya kacau balau. Maka jangan begitu. Kita tetap hanya beberapa hari kita berpisah. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah hari Sabtu atau Minggu kita akan berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama saudaraku. Tenangkan dirimu saudaraku, tenangkan diriku saudaraku, tenangkan dirimu. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama, semoga Allah SWT memberikan keselamatan bagi yang akan safar menuju umrah Madinah dan berjumpaan dengan guru mulia Musnid Al-Arif Bilal Habib Umar bin Habib. Untuk saya dan yang berangkat bersama saya dan juga kalian yang di sini di dalam penjagaan Allah SWT kita semua dan kesejahteraan dalam keselamatan. Saya mohon acara kita ringkas karena boardingnya jam 10:30. Hadirin hadirat, waktu jami'an ya Allah, 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 ya Allah.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا النبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصحبه وسلم